Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus Saudara Ronald D. Munte, putra dari Bapak S. Munte dan Ibu Boru L. Nainggolan, dengan Saudari Wanda Aldela Ronauli Boru Nainggolan, putri dari Bapak Walidi dan Ibu almarhumah Eli Kartikawati, dan Bapak L. Nainggolan dan Ibu Boru Sirait. Sebabnya saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang kekasih, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah peneguhan pemberkatan nikah yang kudus dari Saudara Ronald Munte dan Saudari Wanda Aldela Ronauli Boru Nainggolan. Saudara Ronald Munte dan Saudari Wanda Aldela Ronauli Boru Nainggolan, inilah mempelai yang berbahagia yang mau mengikat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan kita semua pagi hari ini.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menempatkan kami di rumah-Mu. Dan saat ini kami akan memulaikan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus. Kami mohon kepada Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami buka ibadah peneguhan pemberkatan nikah yang kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk semua. Hari ini adalah hari yang berbahagia secara khusus dari Pemuda Angela Romawi Purwenggola pada Tuhan untuk mereka boleh diteguhkan, diberkati dalam pernikahan yang kudus. Baik, mari kita akan mengawali dengan setelah lama nanti yang mulia, kami dapat kasih cinta. Menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan ingat baik-baik bahwa hari ini adalah hari yang penting dalam perjalanan hidup kalian. Dan ingat, jangan sampai lupa, hari ini adalah di mana kalian mulai belajar bagaimana mengasihi seperti kasih Tuhan, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa menuntut, tapi kasih yang memberi, kasih yang mau berkorban. Karena hari ini setelah kalian didoakan, diteguhkan, kalian bukan lagi dua, tapi firman Tuhan katakan kalian adalah satu. Tuhan berkati kehidupan kalian pagi hari ini. Mari kita nyanyikan kembali satu pujian lagi, kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami
menyanyikan pujian. Semua baik dari semula telah kau tinggalkan. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Semua baik. Bahkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih. Tuhan mengenal firman Tuhan dan melakukan firman itu. Saya mau membacakan di dalam ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani ayat 4 sampai ayat yang ke-6 berkata, ada perkawinan dan janganlah kamu mancing dan pesinah akan dihakimi Allah. Jangan. Kita sudah sepakat tidak ada kata-kata ini kamu sekali. Kata pisah itu tidak ada, tidak boleh ada. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau rumah tangga kalian mau bahagia, mau awet, mau langgeng, gitu ya. Firman Tuhan tadi katakan, hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Pertama, kalau kamu mau rumah tanggamu itu bahagia, kalau kamu mau rumah tanggamu awet, ya, langgeng sampai maut yang memisahkan. Pertama yang firman Tuhan ingatkan, jadikan Allah menjadi Tuhan, menjadi kepala, menjadi pemimpin. Firman-Nya menjadi fondasi dalam kalian membangun rumah tangga. Kalau kalian melakukan ini, firman Tuhan jamin kalian bisa berbahagia rumah tangga. Rumah tangga kalian akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kalian memegang firman Tuhan, menjadi kompas, menjadi penuntun, menjadi dasar untuk kalian membangun rumah tangga. Tapi kalau kalian tidak mau, kalian bisa tersesat. Tetap sih dalam rumah tangga, tapi gak bahagia. Tetap sih dalam rumah tangga, tapi menderita. Firman Tuhan, banyak kalian sudah dengar bahwa ketika membangun sebuah rumah tangga, kalian sudah tahu apa landasannya, apa landasan Alkitab tentang pernikahan. Karena pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Kalian juga sudah belajar bagaimana untuk menciptakan, membangun rumah tangga yang bahagia. Kalian terus harus mempunyai komunikasi yang baik, komunikasi yang penuh kasih. Kalian juga sudah belajar bagaimana cara menyatakan kasih. Kasih itu tidak selalu dapat dikatakan harus dengan materi. Tapi ketika kalian dapat menyatakan kasih dengan kata-kata yang baik, ketika kalian menginginkan sesuatu didasari dengan kata-kata yang baik, tetap mempunyai rasa sopan, tetap mempunyai respek di antara suami istri, tetap dapat saling menghargai. Kalian juga diajar bagaimana untuk mengatur keuangan. Kalian juga sudah diajar bagaimana membangun hubungan
yang menyangkut tentang tempat tidur. Kalau semua itu hanya sekedar syarat untuk masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah, saya pun tak yakin kalian bisa bahagia. Tapi ketika kalian melakukan itu, menaruh Tuhan sebagai kepala, sebagai pemimpin, firman yang menjadi fondasi dalam kehidupan kalian, saya yakin firman Tuhan, kalian akan berbahagia. Bukankah firman Tuhan ajarkan seorang istri harus hormat sama suami, harus respect, menghargai. Seorang suami juga harus mempunyai rasa respect kepada istri. Seorang suami juga tetap harus menghargai istri. Gak boleh berubah cintanya, Mona. Boleh jadi nanti Wanda sekarang langsing, besok langsung. Kalau sekarang pilihnya itu kan, oh kegedean, wah dibikin dijahit supaya ngebody gitu kan. Jadi 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, udahlah nggak usah ada lakukan, nggak usah ada punah, langsung aja. Boleh jadi, tapi cinta nggak boleh berkurang, Nona. Ya. Gitu juga Wanda, harus punya respect sama Ronald. Sekarang ganteng banget, ya kan? Salah satu kamu pilih karena ganteng kan? Maksudnya nggak ganteng kamu pilih? Hah? Biasalah kalau orang ditanya, kenapa ya cinta ya ganteng? Boleh jadi saya ingetin, setahun dari sekarang banyak yang berguguran. Rambut Ronald boleh jadi tambah tipis di depan. Kalau orang bilang, kalau di depan agak terang itu karena banyak pikiran, pinter kan. Tapi nggak boleh berubah ya Wanda ya. Nggak ada cari yang kayak di film India itu, yang kumisan gitu, rambutnya tebal gitu ya. Firman Tuhan mengajarkan suami dan istri harus saling menghormati, harus saling menghargai, harus saling mengasihi. Suami, kasihilah istrimu, engkau akan mendapatkan hormat dari dia. Wanda, hormati suamimu, maka engkau akan mendapatkan kasih dari suamimu. Banyak firman Tuhan telah disampaikan, dan biarlah itu semua boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kalian. Ketika kalian tidak dapat menemukan satu solusi, tanya orang tua, itu nggak salah. Tapi pertama lihat firman Tuhan, apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kalian. Jangan melepas emosi sesaat yang nantinya akan kalian sesali. Tapi belajar untuk kalian bisa memegang firman Tuhan sebagai dasar, sebagai kompas dalam rumah tangga kalian. Saat mana kalian memilih untuk diteguhkan dan diberkati, ingat, kalian bukan lagi urusan cuma 2 orang, tapi urusan hari ini sudah menyangkut sorga. Kalian sudah masuk dalam area yang kudus. Itu sebabnya dikatakan peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus. Hari ini, apa yang kalian lakukan sudah melibatkan Tuhan dalam rumah tangga kalian. Sebabnya, perhatikan baik-baik. Ya, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kalian. Satu kali ada seorang omah, saya selalu mengingatkan cerita ini. Seorang omah yang sudah 50 tahun menikah. Omah itu pernah katakan kepada saya, sebenarnya saya nggak kuat sama opa. Kenapa? Karena opa itu dari muda, opa itu tidak mau kerja. Karena opa itu punya prinsip, kalau kerja saya cepat mati katanya. Jadi itu sebabnya dia nggak mau kerja. Yang kerja istri. Dan tahu berapa anaknya? Kalau sekarang 2, 3 udah banyak, 4 udah banyak, lebih dari 5 anaknya. Apa yang dikatakan oleh emak ini? Saya tidak mau pisah.
Karena saya ingat saat mana saya janji sama Tuhan di depan Allah ketika saya diberkati. Dan kamu tahu di mana mereka diberkati? Di tempat di mana kalian berdiri, di rumah Tuhan, di tempat ini. Dan memang betul, sampai maut yang memisahkan mereka. Apa yang saya ingin ingatkan yang kedua? Kalau kalian menekankan atau membawa rumah tangga itu kepada Tuhan, hal yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan jamin rumah tangga. Firman Tuhan tadi katakan, jangan kamu jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ronald, Wanda, menginginkan sesuatu sesudah nikah, gak apa-apa. Kepingin punya rumah sendiri, baik. Menginginkan mempunyai kendaraan lebih baik, gak apa-apa. Tapi ingat baik-baik, bukan itu kunci kebahagiaan kalian. Ada orang berpikir, nanti kalau saya sudah punya banyak harta, saya bisa bahagia. Kalau nanti saya punya rumah, saya baru bahagia. Kalau saya punya anak, apalagi sepasang laki dan perempuan, saya akan bahagia. Saya ingin ingatkan, bukan itu ukuran kebahagiaan. Dan jangan bandingkan diri kalian, rumah tangga kalian dengan orang lain. Bukan itu yang Tuhan mau dalam membangun rumah tangga. Tuhan bilang belajar mencukupkan diri. Bekerja boleh, bekerja dengan keras tentu tidak salah. Tapi fokus rumah tangga bahagia bukan karena uang, bukan karena harta. Ada keluarga yang banyak harta, tapi istrinya pergi. Kenapa? Karena tidak bahagia rumah tangganya. Jadi pagi hari ini saya ingin mengingatkan buat Ronald dan Wanda, belajar untuk kita kembali kepada firman Tuhan, belajar berkata cukup. Tuhan memberikan kelimpahan, puji Tuhan. Apa yang kalian mulai hari ini, ketika kalian belum mempunyai apa-apa, itu sesuatu yang cukup. Tuhan memberikan kembali banyak kepada kalian, puji Tuhan. Cukup. Tuhan memberikan harta banyak, puji Tuhan, itu cukup. Kalian dipercayakan generasi selanjutnya, cukup. Jangan terus nanti punya anak perempuan semua, nggak cukup, mesti cari yang laki. Dulu ya, kalau sekarang enggak. Saya rasa enggak sekarang. Kita dari Sumatera sepertinya udah enggak. Kalau dulu anak laki semua, rasa nggak cukup, pengen anak perempuan. Tapi di hadapan Tuhan, laki-laki atau perempuan itu sama berharganya. Bapak dan Ibu silakan berdiri. Bapak dan Ibu silakan berdiri. Ya. Saya akan membacakan peraturan rumah tangga Kristen. Secara khusus, Ronald dan Wanda perhatikan baik-baik dan ingat kembali apa yang telah diajarkan. Peraturan rumah tangga Kristen. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan seorang suami tidak boleh
istri. Baik, peraturan untuk istri, untuk seorang istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Peraturan untuk suami. Hai suami, kasihilah istrimu sendiri, sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan berhenti. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Baik, ini adalah peraturan rumah tangga Kristen yang normal Wanda pegang baik-baik. Ya. Ketika kalian melakukan, kalian akan punya rumah tangga yang bahagia. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kalian mengucapkan janji. Sudah siap? Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih, kita mendengar janji dari kedua mempelai untuk mereka siap membangun rumah tangga yang kudus. Sudah siap? Baik. Pertama-tama, janji suami dalam pernikahan yang kudus. Saudara Ronaldi Munte, apakah kau mengaku di sini di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, bahwa engkau mengambil Wanda Aldela Romauli Borneo sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya, bahwa engkau tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka dan duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara dia sebagai seorang istri yang setia dan beriman. Apakah saudara mau menuntut hidup yang suci dengan istrimu, sambil menyatakan kepadanya di dalam segala perkara kesetiaanmu dan percayamu sesuai dengan bunyi firman Tuhan? Apakah jawabanmu? Siap, bersedia. Bapak Ibu, saudara-saudari semua sudah dengar? Sudah dengar? Janji Ronald bukan hanya diketahui, disaksikan oleh kami, tapi disaksikan oleh Tuhan. Ingat apa yang kamu katakan tadi. Ya, janji istri dalam pernikahan yang kudus. Wanda Aldela Romauli Borneo, apakah kau mengaku di sini di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, bahwa engkau mengambil Ronaldi Munte sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, bahwa engkau tetap mengasihi dan melayani dia, baik pada waktu suka dan duka, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan memelihara dia sebagai seorang suami yang setia dan beriman. Apakah saudara
sesuai dengan bunyi firman Allah yang kudus? Apakah jawabanmu? Siap bersedia. Bapak Ibu semua sudah dengar? Waktu lagi resik, suaranya lebih lantang Bapak Anda. Saya tidak tahu apa gemetar, apa takut. Bersedia kan? Saya bersedia. Puji Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu saudara-saudara kasih saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Tuhan boleh memberkati rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Yesus Tuhan penebus. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan Tuhan Kepala Gereja, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan seluruh keluarga, sebagai hamba Yesus Kristus, saya teguhkan saudara berdua menjadi suami istri yang sah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya ya Tuhan, letakkanlah tangan-Mu atas kedua anak-Mu. Berkati mereka dengan berkat-Mu ya Tuhan. Jadikanlah rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang takut akan Tuhan, menjadi rumah tangga yang berbahagia. Biarlah Tuhan boleh percayakan kepada mereka berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Biarlah Engkau Tuhan selalu menjadi kepala, menjadi dasar fondasi dalam mereka membangun rumah tangga. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kerinduan mereka yang kudus pada hari ini dan menguatkan perjalanan rumah tangga mereka sampai maut yang memisahkan di antara mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya ya Tuhan, mulai hari ini ada tangan Tuhan yang melindungi, yang memagari kehidupan kedua anak kami, dan mereka boleh terus berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan mereka boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang dari Tuhan dan karena Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
dari hati atau Ya, saya Ronaldi Munte di hari yang kudus ini akan mengenakan cincin ke dalam jarimu. Cincin ini melambangkan kasih, kesetiaan, cinta, ketulusan. Dan saya berjanji akan mencintaimu sepenuh hati, menyayangimu dengan tulus, mendampingimu, menghormatimu, menjagamu, baik dalam keadaan susah maupun senang sampai selama-lamanya. Amin. puji Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu Bapak. Saya aja sampai deg-degan janjinya Bapak. Nanti kalau seandainya Ronald mereng-mereng, awas tuh ya. Nanti jengkel kok. Panjang sekali janjinya. Kamu ingat semua janjinya? Harus ingat tuh, supaya nanti ditagih. Sekarang Wanda ya. Kita dengar dulu, ini Wanda juga mau bilang apa ya? Saya akan menyembahkan cincin ini ke dalam diri Wisnu Ronaldi Munte. Cincin ini melambangkan satu cinta, kesetiaan, dan kasih. Dan cincin ini adalah sultan dan pengikat dalam ikatan yang kudus. Puji Tuhan, mari kita tepuk tangan. Puji Tuhan. Iya. Iya. Baik, saya terima. Sebelum mereka mengucapkan terima kasih kepada orang tua, mereka akan memulainya dengan Tuhan. Doaku, kau sebut namaku di dalam harapku, kau sebut namaku di dalam segala namamu di hatimu. Dan aku balas cintamu ayahku, tak dilupakan nasihat ibu. Hormati orang tua adalah cukup hidup ini. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan baru kebahagiaanku. Tuhan
Tetes air mata yang tertabur, itulah bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang kepadamu. Pengorbananmu meneteskan telur untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibumu, kasih sayang berseru. Tetes air mata yang kau tabur, itulah bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang kepadaku. Pengorbananmu meneteskan telur untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayahku, tetes air mata yang kau tabur, itulah bahagia. Ku rimba Yesus peliharaku, kamu susah. Roh Kudus hiburku, kamu sabun cemas yang membuat hatiku Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah peneguhan pemberkatan nikah yang kudus. Kami percaya ada tangan Tuhan atas kedua kekasih kami. Teruskan, lanjutkanlah Tuhan apa yang Tuhan telah memulaikan sesuatu dengan baik sampai pada sempurnanya. Bapa di dalam surga, doa kami selalu, biarlah kedua kekasih, keluarga yang baru ini menjadi keluarga yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan boleh percayakan segala berkat kelimpahan dalam kehidupan mereka. Kami semua yang telah hadir menyatakan kasih kepada kedua
Kami juga berdoa berkatilah ya Tuhan untuk acara di gedung resepsi. Tuhan tolong semua boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan tutup ibadah peneguhan pemberkatan nikah yang kudus, dan kami mintakan berkat Tuhan menurun atas kami bersama. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga, cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan pertolongan dan penghiburan dikerjakan oleh Allah Kudus, tinggal menyertai kita bersama hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu silakan berdiri, dan silakan Bapak Ibu balik ke menghadap kepada dan perkenalan. Inilah Bapak Ronaldi dan Ibu. Puji Tuhan. Ya, baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Saudara silakan duduk dulu. Para pengantin dan orang tua boleh berdiri. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus karena hari ini telah meresmikan pernikahan anak kami dan perwira kami. Begitu kami juga berterima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta, dan juga Diaken Pinatua sudah melakukan tugas pada hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa selalu melindungi Bapak dan Ibu sekalian. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di tempat ini. Setelah selesai ibadah pernikahan ini, kita nanti bersama-sama ke gedung yang telah disiapkan, Bagas Raya. Kita bersama-sama di sana minum dan makan yang telah disiapkan. Jadi selesai ini kita ke sana. Kira-kira demikian, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terakhir, ulah-ulah kami Nenggolan, Amang Inang, kita nanti bersama-sama ke sana, ke gedung yang sudah namun siapok kami menginum air nalas dohot air setiup-tiup jalan pasahakon adat dago batu siba sampai tanah namang berbungu dalam mengulahon agak nama bantuan pada semua lima ada siap kami mulia depan. Terima kasih buat Tuhan yang sudah memimpin acara pemberkatan dari kami dan guru kami. Terlebih-lebih buat hambanya Pak Pendeta, semua para penatua gereja yang sudah mempersiapkan segala sesuatu keberkatan kami. Sekali lagi terima kasih, biar hambanya semakin dipakai Tuhan lebih lagi untuk bekerja di ladang Tuhan. Nah, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang hadir dalam pemberkatan ini, secara khusus buat amang guru kami, Munte, Parna yang sudah boleh dampingi keluarga. Kami juga sangat bersyukur dengan keberadaan sambutan mereka buat kami. Begitu juga dengan keluarga Nenggolan yang datang dari Serang, yang sudah mengikuti pemberkatan kudus ini. Sekali lagi terima kasih. Kami dari pihak keluarga perempuan mohon sebagaimana tadi undangan daripada amang guru kita keluarga Munte, setelah dari gereja ini kita akan bersama-sama menuju gedung yang sudah disediakan mereka untuk resepsi ataupun makan minum. Sekaligus kami juga mempersilahkan para hamba Tuhan, mohon kiranya
kerelaan hatinya boleh hadir dalam resepsi pernikahan anak kami, Bu Pendeta. Mungkin itu saja boleh dapat kami katakan. Sekali lagi, selamat berbahagia buat kita semua secara khusus sahabat dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Borhat marainan tubuhan lak-lak hoinang tubuh sikoru Borhat marainan tubuhan anak hoinang tubuhan boru
tangis oh martuk-tuk kian Ingot martangian asa horas kamu nalau nang natinggal lak hoinang tubuh sikoru borhat maraina tubuhan anak hoinang tubuhan boru oras maraina rok kamu gabe Sari matua oras maraina di tongan dalan nangdung sahat rodi hutan unang pola marsako tangis oh martuk-tuk kian ingot martangian asa horas kamu nalau nana tinggal ingot martangian asa horas kamu nalau nang natinggal tubuhan anak mahamu dohot tubuhan ko binatikon bujur main na dito binitabiyan tuliya hamu mga lakka sa ito singamu dapat pasay saha-saha ni solo main na saha matuborder sahat mahitaw suli mangulo say sahat matuparhorasan sahat matupanggabian ope pare denami bae majo ede borhat ma dai